Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Al-Aqsa. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa khotbah ya, dengan tema-tema yang sedang in gitu ya. Tetapi manakala saya mempersiapkannya, saya selalu terganggu dengan tentang Tritunggal, tentang Trinitas. Saya berpikir apakah saya ini ada masalah dengan itu ya? Saya terus renungkan, saya koreksi. Secara pribadi tidak. Tetapi Trinitas ini, doktrin ini, inilah yang mengganggu saya terus-menerus dalam pelayanan. Sehingga saya harus memberitakan. Kenapa? Pada saat saya koreksi, begitu lemahnya Tritunggal ini. Dan ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Ya. Jadi pada setiap kesempatan, saya terus mengoreksi, terus. Dan saya katakan memang tidak ada. Tidak ada di Alkitab. Ya. Doktrin Tritunggal ini di luar Alkitab. Doktrin Tritunggal ini dibuat ya oleh orang-orang yang dinobatkan oleh para pengikutnya itu sebagai bapak-bapak gereja. Nah, nama-nama bapak-bapak gereja ini tidak ada satupun ya, yang tertulis di Alkitab. Tidak ada. Jadi mereka di luar Alkitab. Tetapi mereka begitu dihormati oleh para penganutnya. Dan anehnya ya, para penganutnya itu mengklaim bahwa mereka adalah orang Kristen. Ini yang jadi masalah. Seharusnya orang Kristen itu ya, penganut itu ya, itu hanya menyembah satu-satunya Kristus. Yesus Kristus sebagai Allah dan tidak ada yang lain. Dan firman Allah satu-satunya yaitu Alkitab. Tidak ada buku-buku yang lain. Nah, kalau mereka beda. Sebab itu mereka seharusnya jangan mengklaim diri sebagai orang Kristen. Karena mereka ini Trinitas ya, anggaplah mereka mengklaim, oh saya ini, kamu ini atau apa ya, ini kamu ini agamanya ya, kalau boleh dikatakan begitu ya, agamanya Trinitarian. Atau kalau di Indonesia Tritunggalrian atau apalah terserah. Tapi jangan mengklaim sebagai orang Kristen. Karena mereka tidak menyembah Kristus sebagai satu-satunya Allah. Kitab mereka pun ya, itu bukan hanya Alkitab. Kitab sucinya bukan hanya Alkitab. Mereka lebih bangga ya pada saat mereka mengutip tulisan-tulisan apa yang mereka klaim sebagai bapak-bapak gereja itu ya, mereka lafalkannya dengan nada yang yang mendayu-dayu begitu ya, dengan titik komanya, di mana harus berhenti, di mana harus lembut, di mana harus keras. Tapi pada saat mereka baca Alkitab, mereka cuek. Mereka mencari referensi ya dari ini Alkitab kepada buku-buku itu. Mereka cari penguatannya gitu ya. Anehnya buku-buku itu yang bukan firman Allah ya, itu mereka sejajarkan, bahkan itu lebih tinggi daripada Alkitab. Nah, jelas kan bahwa sumber kekacauan ini terjadi karena orang-orang Trinitas yang tidak ada di Alkitab itu mengklaim dirinya sebagai orang Kristen. Itu yang sumber kekacauannya. Lalu mereka menjelaskan bahwa Alkitab bahwa Allah itu menurut ini ya, doktrin Allah itu tiga. Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Allah itu satu Allah, tiga manifestasi. Nah, mulai kacau kan? Tidak ada di Alkitab, tidak ada.
Alkitab katakan di Ulangan 6 ayat 4 dan juga di Markus 12 ayat 29, dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Satu itu roh. Di Yohanes 4 ayat 24. Maha hadir. Ya. Di Ibrani 4 ayat 13. Satu itu di Galatia 3 ayat 20. Tapi ini aneh. Mereka mengklaimnya gitu. Jangan akan mereka tuh wakilnya Allah. Lalu mereka mengajarkannya. Ajaran yang salah, ajaran yang tidak Alkitab, yang tidak ada di Alkitab. Allah Tritunggal. Mereka mengajarkan dengan lalu untuk orang memahami itu Tritunggal itu ya, Tritunggal yang dari gereja-gereja timur tengah maksud saya, timur lah ya, itu mengajarkannya dengan apa? Ada lebih kepada gambarnya dua bulatan kecil dalam satu bulatan besar. Dua bulatan kecil itu adalah Roh Kudus dan Firman. Lalu bulatan yang besar itu adalah Allah. Jadi mereka katakan Allah memiliki firman dan roh. Tidak ada satupun yang mengatakan, ayat yang mengatakan Allah memiliki firman dan roh. Allah adalah roh. Satu. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Satu itu, satu. Dipertegas lagi di mana? Di Yakobus 2 ayat 19. Allah satu. Mereka bilang 3. Nah, kan di luar Alkitab kan? Allah adalah roh. Mereka bilang pribadi. Aneh kan? Tuh. Karena apa? Tidak ada di Alkitab. Tidak sesuai Alkitab. Tapi para pendeta Tritunggal ini lucu. Aneh. Pada saat itu ya, kalau berdiskusi, kamu bidat. Itu menurut sejarahnya itu sudah wah macam-macam deh. Tahun sekian sudah dinyatakan bidat. Aneh kan? Padahal mereka yang bidat. Kenapa? Karena mereka tidak ada di Alkitab. Baik nama para bapak-bapak gerejanya maupun buku-buku itu tidak masuk Alkitab, tidak termasuk Alkitab. Tulisan-tulisannya. Nah, yang bidat itu adalah mereka. Tritunggal itulah yang sesat, tapi mereka sesat, teriak sesat. Begitu cara memahaminya ya. Saya tidak menentang harus loh ya. Saya harus menyatakan kebenaran. Ya. Apapun juga saya nyatakan kebenaran. Dan bisa diuji. Diuji dengan apa? Alkitab. Diuji bukan oleh bahasa-bahasa Ibrani, bahasa-bahasa Yunani. Tidak. Kalian bisa bohong dengan bahasa itu. Karena orang lain tidak mengerti. Kalian bisa menipu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak bisa. Orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, yang mengerti bahasa Indonesia, tidak bisa ditipu. Dengan Alkitab berbahasa Indonesia. Kalau satu, bukan 3. Kan? Inilah sumber kekacauannya ada di sini. Itu para pendeta itu, wah benar-benar sombong tadi. Sudah bapak gereja itu namanya tidak ada di Alkitab. Ya. Tulisan-tulisannya juga tidak ada di Alkitab. Ya, gitu ya. Tapi mereka mensejajarkannya dengan Alkitab. Sudah itu, mereka ini orang sombong apa? Kalau berdiskusi dengan mereka akan tanya, kamu ini dapat gelar dari mana? Kalau Stanford, woi, bangga mereka. Kau pikir kalau kau sekolah di Stanford kau bisa mengerti apa Alkitab? Kalau kau sudah bisa berbahasa Ibrani dan Yunani, kau sudah mengerti Alkitab. Nggak ada satu ayat pun yang mengatakan itu. Orang Ibrani, orang Yunani sendiri
mereka mengerti bahasa Ibrani dan Yunani dengan kaidahnya. Kalau mereka tidak mau percaya, tidak percaya. Bukan karena mereka bisa berbahasa Ibrani atau Yunani lalu mereka bisa percaya. Tidak. Itu yang harus dimengerti oleh para pendeta Tritunggal yang mengagung-agungkan gelar. Ya kan? Jadi sudahlah, Tritunggal tidak ada di Alkitab. Ya. Kalau mereka katakan bahwa Bapa bukan anak, betul. Pengajarannya gitu. Bapa bukan anak, oh iya. Bapa roh, mengacu kepada Allah. Anak itu ya anak manusia, anak Allah, fisik. Tapi pada saat mereka menyatakan bahwa Bapa itu Allah, anak itu Allah, ini yang kacau. Jelas Bapa itu roh. Anak itu fisik, bukan Allah. Lukas 1 ayat 21. Yang lahir itu manusia, diberi nama Yesus. Allah menjadi manusia. Bergelar anak Allah, bergelar anak manusia. Kalau kau menyangkal bahwa Yesus itu manusia, ya, kau ini adalah penyesat. Nih ayatnya saya bacakan di 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebagai apa? Manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jelas. Tritunggal adalah penyesat dan antikristus. Kalau tidak mengakui Yesus itu adalah manusia. Nah, tapi dilemanya di sini. Kalau mereka mengakui manusia, doktrin itu hancur. Kan doktrin itu mengatakan bahwa anak itu Allah. Nah, kan? Iya kan? Mereka mengaku anak itu Allah, hancur doktrinnya. Mereka mengaku bahwa Yesus itu ya sebagai anak sebagai manusia, hancur doktrinnya. Karena doktrin itu mengatakan bahwa anak itu adalah Allah. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa anak itu adalah Allah, tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan kau penyesat. Sudah lihat ayatnya. Kau tidak ada di Alkitab. Baik nama-namamu, ya, nama-nama bapak gereja, maupun buku-bukumu itu tidak ada. Tidak ada. Walaupun kau kutip ayat-ayat Alkitab, tetapi itu bukan untuk memuliakan Yesus. Melainkan untuk memuliakan dirimu, golonganmu, keuntunganmu, kesombonganmu. Sebab itu, kalau kau ingin dikatakan sebagai orang Kristen, buang semuanya itu. Kembali ke Alkitab. Sehingga tidak terjadi kekisruhan semacam ini. Allah satu, kau bilang tiga. Allah roh, kalian bilang pribadi. Allah anak manusia itu adalah fisik, kau katakan Allah. Allah adalah roh. Kau katakan Allah memiliki roh. Firman adalah Allah. Kau katakan apa? Allah memiliki firman. Allah memiliki firman ada dua, ada Allah, ada firman. Pernah sekali waktu Allah tidak memiliki firman. Dan kemungkinan sekali waktu Allah tidak memiliki. Karena firman itu bukan Allah. Tapi Alkitab mengatakan firman itu adalah Allah. Satu. Jelas kan? Kenapa saya terus tergerak ya di sini ya. Terus mengkoreksi tentang Tritunggal. Ini karena Yesus adalah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Wahyu 1 ayat 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut
dan kerajaan maut. Siapa? Bapak? Bukan, Yesus. Baca dong, baca ayat yang benar. Baca. Jangan sombong dengan teologimu itu. Jangan sombong dengan buku-buku yang setebal apa itu. Saya maksud, jangan pernah mengagung-agungkan buku-buku tulisan manusia. Tetapi sadarilah, imanilah bahwa satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Firman Allah yang tertulis. Itu yang saya maksud. Amin. Kembali ke Alkitab. Demikian Bapak Ibu, khotbah saya, atau katakanlah sharing saya saat ini ya. Kiranya ini boleh menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak-Bapak gereja tidak satupun namanya tertulis di Alkitab. Tulisan-tulisan mereka bukan Alkitab. Mereka di luar Alkitab. Sebab itu mereka bukan orang Kristen. Mereka tidak berhak mengklaim sebagai pengikut Kristus. Kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa. Allah yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.